Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan kami ke Jakarta ke Kementerian Kominfo kemarin itu ya, yang kami bahas katanya dengan KDKMP ini kan menjadi PSN ya, Program Strategis Nasional, begitu juga MBG ya. Dari sini peran Kominfo ya, ini sangat besar sekali katanya dengan sukses 2 program ini ya. Kemarin yang saya bahas ya dengan Kementerian Kominfo kemarin itu katanya dengan kesiapan dari Kementerian Kominfo untuk menyiapkan 80.000 akun lebih ya, sesuai dengan jumlah desa kelurahan se-Indonesia ya. Jadi bagaimana nanti peran Kominfo ya dengan program Saya Rumah YouTube Indonesia tadi ya, bagaimana Rumah YouTube Indonesia ini akhirnya menjadi jejaring ya, kemudian komunikasi antar koperasi se-Indonesia ya, sehingga berpotensi kemanfaatannya bisa saling tukar informasi ya. Di saat misalkan ada desa atau kelurahan yang cerdas ya, punya ide-ide yang inovasi kreatif ya, itu dengan adanya satu kesepakatan setiap koperasi merah putih bikin Rumah YouTube Indonesia itu sangat berpotensi sekali untuk saling bertukar informasi. Terkait dengan Rumah YouTube Indonesia ya, untuk implementasinya di setiap desa atau kelurahannya itu bagaimana setiap desa kelurahan paling enggak koperasi merah putih itu punya jejaring sampai RW. Makanya Rumah YouTube Indonesia yang kami sampaikan kemarin itu, yang kami minta kepada kementerian kesiapan dari akun ya, setiap desa untuk dan kelurahan itu yang menyiapkan nanti akunnya itu dari Kementerian Kominfo ya. Nah, untuk setiap RW-nya, yaitu Rumah YouTube setiap RW-nya itu bikin akun sendiri-sendiri ya. Dengan maksud apa ya? Jadi koperasi desa kelurahan merah putih tadi kalau sudah punya jejaring hingga RW tadi, ya yang kita harapkan desa lurah jangan merasa pintar sendiri ya. Jadi bagaimana bisa memerankan RW yang sehingga potensi RW tadi untuk berkontribusi tadi sangat besar gitu loh ya. Jadi untuk menerjemahkan aksa cita Presiden Prabowo itu desa kelurahan itu harus melibatkan RW. Bagaimana RW kita berikan peran ya, katanya dengan apa yang saya programkan ya di saat saya menjadi kepala desa tadi ya, 100 juta 100 RW. Nah, itu bagaimana Pak RW itu paling enggak dengan adanya satu desa satu YouTube ya, setiap RW ada rumah YouTube. Ini mampu merubah image kepada masyarakat bahwa keberadaan Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih ini bukan untuk utang-utangan, bukan untuk berutang, tapi bagaimana untuk berbisnis. Nah, ini yang harus kita pahamkan ya. Jadi bagaimana potensi masyarakat miskin tadi ya, itu malah berinvestasi di Koperasi Merah Putih. Itu rasionya seperti apa? Jadi masyarakat miskin ya, kita berikan peluang pinjaman ya, tapi tidak kita berikan berupa uang ya. Kita berikan pinjaman misalkan plafon 5 juta atau 10 juta, tapi dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih ya. Jadi orang miskin itu jangan dikasih beban berat ya, katanya dengan bagaimana memanage keuangan, bagaimana punya jiwa kewirausahaan, jangan ya.
Jadi kita berikan sesuatu yang mudah, pokoknya harus mau kerja. Gitu. Nah, bagaimana Koperasi Merah Putih tadi harus cerdas ya. Bagaimana memberikan peluang kepada para pelaku usaha tadi ya, memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk bekerja. Ya harapan saya setiap desa kelurahan itu harus punya pabrik ya, punya home industry ya. Bagaimana kebutuhan hidup di lingkungannya paling tidak itu punya peluang untuk bikin pabrik atau home industry. Ya, sehingga dari sini rasio Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai daya ungkit bangkitnya rakyat kecil untuk sejahtera itu ada. Ya. Jadi kayak kenapa tidak misalkan ya, sabun bikin sendiri ya. Misalkan mie instan bikin sendiri, kecap bikin sendiri ya. Jadi hal-hal yang bisa kita produksi sendiri, produksi. Itulah ya. Disinilah potensinya ya. Kepala desa kelurahan harus cerdas ya. Sehingga rakyat miskin tadi akan terentaskan dan sukses untuk aksa cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto.